Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dahlia dengan NIM P1A12329. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume bab 8, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, tugas akhir hukum laut internasional. Dosen pengampu Bapak Budi Ardianto, SH, MH, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Ketentuan-ketentuan hukum Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan umum tentang kewajiban negara-negara untuk melindungi dan melestarikan laut diatur dalam pasal 192 berdasarkan kewajiban tersebut. Ketentuan pasal 193 memberikan hak kepada negara-negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam berdasarkan ketentuan di atas, harus dilaksanakan sejalan dengan kebijakan lingkungan nasionalnya dan kewajiban mereka tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Tindakan-tindakan yang harus diambil suatu negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi pencemaran lingkungan lautnya terdapat dalam ketentuan pasal 194. Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai kerjasama internasional dalam pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran lingkungan laut. Pasal 197 Konvensi Hukum Laut 182 mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mencegah, mengurangi, dan mengatasi pencemaran lingkungan laut. Kerjasama ini dapat dilakukan secara global dan regional melalui organisasi internasional seperti UNEP, Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNEP berperan penting dalam pembentukan kebijakan dan program lingkungan pembentukan hidup di negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara melalui organisasi mitra seperti COPSEA dan AGEN. Nasional dalam pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran lingkungan laut. Negara-negara diwajibkan membuat peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari berbagai sumber, termasuk pencemaran dari darat pasal 207, pencemaran dari kegiatan pengadilan sumber daya alam di dasar laut pasal 208, pencemaran dari kapal atau instalasi yang beroperasi di dasar laut internasional pasal 209, pencemaran dari perbuangan kotornya dan sampah pasal 210, pencemaran dari kapal yang berlayar di bawah benderanya pasal 211. Negara-negara juga dapat membuat peraturan tentang pencemaran laut yang berasal dari atmosfer pasal 212. Negara-negara memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pemaksaan terhadap pelanggaran peraturan pencemaran laut yang dapat dilakukan oleh satu negara bendera kapal pasal 217. Kewajiban negara bendera kapal. Negara bendera kapal diwajibkan untuk menjamin kepatuhan kapal yang berlayar di bawah benderanya terhadap peraturan dan standar internasional tentang pencegahan pencemaran laut. 2. Negara bendera kapal harus melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran dan mengajukan kasus ke pengadilan tanpa mempersoalkan tempat terjadinya pelanggaran. Negara bendera kapal dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukan penyelidikan. 3. Negara pelabuhan. Pasal 218. Kewajiban pelabuhan dapat melakukan penyelidikan terhadap kapal yang dicurigai telah menyebabkan pencemaran di pelabuhannya. 4. Pengaturan nasional tentang pencemaran lingkungan laut yang bersifat lintas batas nasional di Indonesia. Perkembangan hukum lingkungan laut lintas batas nasional di Indonesia telah mengalami beberapa peristiwa pencemaran laut lintas batas sejak akhir tahun 1060-an, seperti kandasnya kapal tanker Tokyo, Marau, Arabian, dan Eunice S. Nicorasa. Peristiwa kandasnya kapal tanker minyak Maru pada tahun 1975 menjadi titik balik dalam pengembangan hukum lingkungan laut di Indonesia, mendorong Indonesia untuk meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Brussels 1969, Konvensi Internasional tentang Pembentukan Dana Internasional 1971, dan Konvensi Marpol 1973. Peristiwa ini juga mendorong terbentuknya Undang-Undang No. 4 Tahun 1082 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang
No. 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 3 huruf UU PPLHP bertujuan melindungi wilayah NKRI termasuk wilayah perairan dari pencemaran lingkungan laut yang berakibat oleh kegiatan di luar yurisdiksi Indonesia. Ketentuan ini merupakan implementasi dari pasal 194 ayat 1 Konvensial Hukum Laut 1982. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.